kosong. Yang terpenting match win-nya dulu. Oke, so drafting phase. What's your Match kita yang command? kedua. Wih, Masya. Oke. Game yang pertama langsung ada Masya. Target ban Target tanpa ya. ragu. Udah spesifik banget, langsung ban aja Masyanya. Dibanding repot ya kan. Dan tentunya ada Harith. Ini kayak ngebuka ruang buat bikin nyaman maybe ya berarti ya. Setuju. Karena memang power juga kan. Itu karena kan power pick nih. Daripada ditunggu-tunggu ternyata diambil 3 awal. Terrepot sendiri makanya langsung ditutup. Dan untuk Fanny ya seperti biasa kita tahu Bigetron. Mereka suka banget untuk ke ban Fanny. Ah, Fanny. My tail's been itching Kalau for ada a Kalea juga. real Kalea reason lagi. to spin. Mungkin ini balik lagi sih, priority-nya sih bakal diadu atau enggak. Kayak Kimi mungkin kita ambil contoh, Suyo juga kayaknya bakal dilepas. Aku merasa kayaknya Dewa bakal berani sih untuk ngadu dari segi battle junglernya ya. Karena Ray dia power banget loh dengan menggunakan hero apapun, even Hayabusa. Assassin kan. Assassin yang penting. Itu yang sempat kita khawatirkan. Kalau oke, Lancelot itu punya Bigetron. Tapi kalau ngomongin Dewa, mereka juga punya. Seperti ya tadi, hero-hero assassin yang disebut Hayabusa. Chow. Salah satu hero yang fit lah untuk Dewa. Tapi Chow di ban. Wah ini bandnya beda banget ya dengan match sebelumnya. Beda. Dan priority-nya kayak mau banget amanin Kimi nggak sih ini jatuhnya? Ya, Pasti mereka tutup, Kimi ya. Iya, mereka tutup hero yang benar-benar bisa langsung diving ke Kimi loh. Chow, Harith, Masya. Ya kalau Masya mungkin oke lah spesifik untuk look ya. Ya target ban lah ya. Target ban aja lah. Tapi untuk dua ini loh kayak Harith, Chow. Ini jelas banget untuk menuju ke arah Kimi. Kimi first pick. Ya kita lihat juga di game sebelumnya ada Kimi first pick yang diamankan dan dampaknya juga lumayan bagus. Tapi untuk last bandnya dulu nih, Bigetron. Mereka mau nutup ke arah mana? Jungle-nya Kasujo masih open. Joy juga masih open. Dan Kiminya ternyata di target. Kiminya ditutup. Chip. Kalea juga udah nggak ada. Chip ditukarkan dengan Suyo, kayaknya bakal fine. Atau masih mau sesuatu yang lain gitu loh. Kayak let's say di sini mereka bakal langsung first pick Moskov kayak biasa Lim. Lepasin Chip dan Suyo. Lepasin Chip Suyo, nanti mereka bisa pertimbangkan dengan Hayabusa Valentina. Wow. Atau Agak- Lucas Valentina. Ya bisa. Iya, itu Lucas masih masuk Valentina akal oke. kayaknya. Berarti Kayaknya- pertamanya ambil Moskov? Moskov langsung ya. Ya, Moskov Tapi langsung. emang sepower itu kan. Moskov yang maksudnya kayak ini kita ngomong soal Moskov yang kita nggak tahu lawannya assassin atau bukan. Nah itu masalahnya. Karena kalau lawannya Suyo oke lah, masih mending ya. Setidaknya di late gamenya Moskov masih bisa bersinar gitu loh. Oke. Pilihan yang cukup berat sepertinya karena lumayan lama ya. Dan Chusin ternyata di luar dari ekspektasi kita semua. Biasanya kalau di luar ekspektasi itu tahu-tahu Joy yang keluar kan. Biasanya berkali-kali loh. Iya. Kita Biasanya. bilang ini, bilang itu, Joy tahu-tahu. Karena ya walaupun mungkin Joy kena nerf ya. Dari 100% jadi 80% untuk pasif. Tapi seenggaknya Joy ini adalah hero yang paling memungkinkan untuk dash tanpa target gitu loh. Mobilitasnya. Mobilitasnya kuat. Dan kita tahu lah kalau lawan Suyo itu kan memang punya yang namanya physical damage reduction. Tapi tidak dengan magic sekarang. Makanya dan ya udah ditawarkan chip. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak ya? Bahkan Bigetron ini salah satunya tim yang memainkan chip sebelum chipnya di-adjust. Sebelum Wirewalk-nya bisa dari mana aja, Bigetron udah pakai. Iya, seminggu sebelum di buff ya. Langsung? Langsung bos. Bentar. Wait, Tapi mereka bisa ambil di 3 loh. Kayak anyway, mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan Joy-nya dulu yang diambil sama Dewa atau Hayabusa dulu yang diambil sama Dewa. Karena kalau begini, Dewa juga bisa react pakai hero yang bakal mudah untuk menghindar dari Fredrin. Iya, gue mikir Lucas enak kan ada immune kan. Tapi Valen nggak bisa berarti. Iya, cuman masalahnya Valen juga gak bisa. Kecuali mereka mau memaksakan Valennya di XP. Wah, kayaknya berat sih. Kalau kasusnya ngelawan Lucas, udah fix lawan Lucas nih, Valen XP masih oke deh. Tapi kalau misalkan Dewa yang ambil, berarti dia choosing mid Valen XP. Iya, rugi Iya, dong. itu makanya. Kayaknya Kalau emang mau dipaksa nih kayak bakal seperti itu, tapi paksa lawan pakai assassin, fine sih. Masih berani sepertinya Joy, Ray. Melawan hukum yang sering kita lihat. Apa itu hukum malam Assassin Tanker Jungler? Dia ada. mau tabrak sepertinya. Jujur ini kalau mau ambil hero-nya Luke sekarang nih, Cici, Arlot. Kalau di bawah kayaknya bakal tutup keduanya. Harusnya Arlot sih. Arlot ya? Ya. Biarin Eman dan juga Moreno mungkin yang belakangan atau jangan-jangan ambil Luoyi chip. Paket lengkap. Ya. Diving dengan portal. Ada shortcut di sana dan keluar dengan diversion. Bisa jadi. Atau jangan-jangan kita digocek lagi ke gold lane-nya dulu nih. Hero Eman. Heronya Eman ya. Nah, itu dia, Hero Eman. Granger versus Moskov. Chushin-nya masih belum ada yang bisa jawab. Yves mungkin bisa jadi ya jawaban yang paling absolut di sini. Selain dari yang kita bilang ya kayak Luoyi.
Tapi seenggaknya dengan adanya chip, berarti Bro Cahyo akan lebih bebas untuk memilih rotasi apa yang akan dia buat nantinya. Buset deh, Mega Troopers. Rame ya. Rame banget dong. Gokil. Tapi gue penasaran ya untuk banningnya. Cici di ban, oke. Arlot di ban gak nih Arlot? Arlot Bentar kayaknya- ini Cici yang di ban? Yang Iya, di kenapa Bigetron? malah? Wah, enggak. Karena kita tahu, mungkin dari curtain call-nya yang nanti bakal ngerepotin ke arah Fredrin. Arlotnya baru mungkin banget untuk di-ban sama Dewa. Memang. Nah ini dia nih, baru nih. Halo. 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 Aman aja Om. Selamat datang di MPL Arena. Coba duduk di mana itu? Di Oh, depan, situ. depan dong, di depan. Di mana? Oh. Ada, Di tenang. situ. Di situ duduknya. Terpantau ya. Wah ini memantau player yang baru dinaikin. Betul. Itu dia. Balik lagi mungkin melihat potensi, Lim. Ya, iya. Melihat potensi, sesuatu yang mungkin nantinya bisa diolah lagi. Benar, oleh Dewa. benar. Pengen menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri. Iya. Iya. Seperti apa performanya, tapi gift ternyata Bit. Wah, Mid-nya dulu ditutup. nih. Ya ini ya bisa dibilang jawaban pasti untuk Chushin ya. Karena dengan reward manipulation udah pasti bakal ketutup jalan Chushinnya juga. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari XP Lane, oh Poveus tuh sekolah kali kita bajunya ya. Poveus ya. Bener. Poveus XP Lane. Gue penasaran hero-nya Luke sih. Badang. Badang. Ya masih open buat Badang. Kalau memang ada opsinya Arlot juga diambil nggak? Kayaknya mending Arlot sih tapi. Kalau Dibandingkan ada Badang. ya, Kalau kalau dalam opsi. posisi kayak gini iya. Karena balik lagi chip, dia punya efek stun. Moskov, Spear of Misery. Taunt, Energy Eruption. Fredrin punya itu semua. Kayak paket lengkap sih untuk bisa menghentikan bagaimana gerakan dari Joy-nya. Badangnya itu tuh B. Arlotnya Badangnya kayak itu. memang mau dikasih. Oke, dikasih Arlot. Berarti pertanyaan sekarang, ini Joy masih mau sepatu badut nggak nih? Masih Oh, mau Magic no, Shoes nggak? no. Kayaknya enggak deh harusnya. Kayak pakai sepatu itu Lim doang. Hah? Enggak, kalau Hayabusa masih masuk Hayabusa, akal. saya Lim, Hayabusa. kalau Joy ini, Saya ini kalau Joy penet kasusnya Pak, Joy. saya penet. Lim semua hero dia itu. Enggak semua juga enggak. Masalahnya enggak. loh, lawannya Chip, Fredrin, ini Joy gampang ketangkep loh. Kalau pakai kasus Magic kayak gini- Shoes, wah pusing sih. Udah harus top boots banget. Udah harus tough boot soalnya. Top loh. boots udah pilihan terbaik. Kalau Hayabusa tetap sepatu badut. Hayabusa tetap. Masih. Pavian first item sepatu badut tadi. Dia gini loh, dia bandingin skill kita dengan King Kong dan Favian loh. Harus Gak apple to apple emang. wajib Wah, banget. Loi Arlot ini mah. Waduh ini chip Loi berarti bener ya. Chip Loi, Fredrin Arlot. Wah, paket lengkap. Membuka ruang bagi Moskov, kuatin 4-nya, main 4-1. Carmilla. Ini Carmilla doang sih jawabannya. Hero Carmilla khusus lainnya. Granger, Carmilla sama plus satunya yang bener-bener tebel banget Lim, high loss. Frontman ya. Frontman pokoknya, kayak Gimana kalau Gatot Kaca? Gatot. Biar nanti masuknya ke dalam portal gitu ya OG-nya. Ya entah Gatot XP atau Romer terserah lah. Yang penting Gatot Kaca salah satunya. Karena mereka butuh sisi juga kan. Tapi kan setidaknya juga mereka butuh satu efek sisi seperti apa yang lu sebutin ya, karena untuk menangkal dari chipnya nanti. Karena ada aja sesuatu. Wah, Teris. Terisla oke. Gatot Kaca. Iya, Terisla Gatot. Oke. Siapapun yang Double stun diajak datang oleh chip udah disambut semua ini, Prof. Ya, penalty zone, AOG. Dan damage reduction, jangan lupa. Jadi mau seburst apapun damage dari Luoyi, seenggaknya bakal ada pasif Ya. daripada Terisla itu sendiri. Dewa akan menyambut kehadiran dari chip loh ini. Ya. Ini memang, ayo sini portal, saya sudah siap gitu kan. Ya. Tapi gimana kalau tiba-tiba yang dilakukan oleh Bigetron adalah split push. Mereka punya Moskov, diversion bisa backup. Ya, mereka Chip bisa backup. 4-1 ya. Bahkan apa yang terjadi mungkin dari tim Liquid versus EVOS bisa terjadi lagi nih, karena power gankingnya ada 2 bahkan kan. Luoyi Iya. Chip loh. Gue ngerinya pas kejadian RRQ yang kembali Oh terjadi. iya. Lancelot, Fredrin XP. Hey. Sempat tadi gue kepikiran karena di MDL juga ada beberapa kali. Kembali. Untuk Fredrin XP lane. Kembali kemunculan Fredrin yang pertama kali itu dimunculkan oleh Luke. Iya. Ada di XP. Ada di XP. Dan sekarang kembali di XP, Prof. Dan jangan lupa untuk nabung Thunderbelt juga itu enak banget dengan Fredrin EXP. Nabung ya. Nabung. Nabung dulu. Wah ini bahaya sih jujurnya. Kalau memang ternyata Fredrin ya sekuat itu dan sefit itu Ah. di Bigetron, berarti ketika Bigetron pick Fredrin, lawannya udah pasti insecure. Dan jangan lupa kalau misalkan battle spell adalah flicker, itu energy eruption flicker bakal bisa nangkep banyak target. Betul. Dan lihat bagaimana Dewa yang sangat-sangat berketergantungan dengan escape mechanism, dan itu dia flicker untuk Fredrinnya. Jadi hati-hati, bakal di-taunt rame-rame. Yap, ini dia. MPL Arena begitu penuh dengan gemuruh.
dari anak Dewa dan juga Bigan Troopers. Jadi langsung saja di match yang kedua di game yang pertama. Kita mau dengar nih gimana semangat dari MPL Arena mana suaranya. Let's go to Land of Down. Ini dia keajaiban yang dibutuhkan oleh Dewa United. Akankah hadir melalui Spencer, Kesu dan Chorizo bahkan, atau malah Bigetron yang masuk di winning condition mereka untuk tiket playoff. Wow. Satu match yang cukup menegangkan ya, karena akan sangat berpengaruh dengan standings yang sedang sangat-sangat marak sekarang. Itu dia. Cukup menarik ya. Ya. Early game tenang tentunya. Semua laning sepertinya masih terkendali. Hanya Chorizo yang cukup agresif di sini. Yep. Sementara mereka mencoba untuk bisa melakukan sedikit pergerakan kayaknya ke atas dulu nih. Oh enggak, oke. Mundur lagi. Mundur lagi ya. Dari Fierceness Tenacity. Berarti benar-benar full defense ya. Buset, ini mau berantem langsung di area Lava Gom nih. Terlihat kali ini Kesu menjadi orang terdepan. Gak boleh sampai kecurian ya, karena patternnya akan patah. Terlihat dari Assassin yang awalnya kecuri. Ini memang level 4 mungkin baru bisa beraksi nih dari lu. Yep. Dan Chorizo tadi juga melakukan sedikit pergerakan deh. Guna untuk bisa mendekati ke arah rekan-rekannya. Gue suka sih gerakan aktif dari Bigetron ya. Ketika ngeliat adanya invade. Cuma di bagian bawah, ini kayak bakal jadi invade yang sempurna juga. Kalau memang misalkan Assassin ini mau geng ke arah gold lane. Wah, tapi harus hati-hati juga ya. Balik lagi sih, di sini ada chip. Takutnya dengan Y-Walk, Light tiba-tiba bisa ada di bottom lane. Yep. Yang awalnya 2 lawan 2, tiba-tiba jadi 3 lawan 2. Dan apalagi kalau misalkan di bawah menit yang kedua ya. Hati-hati tim fight-nya teritorinya. Apalagi kalau invade jungle, maybe. Agak sedikit kerepotan melawan Moskov karena ada Spear of Mystery. Bisa kedorong mundur dan itu bakal ngebuat minion equilibriumnya jadi nggak stabil. Ini dia. Sesi Kesu mencoba untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Namun sekarang mereka sudah berada di dalam area turtle yang pertama. Kalau dari level lebih ready untuk Bigetron sih. Mereka udah tarik duluan juga. Tapi keduanya Assassin balik lagi ketika ada sama-sama jungle Assassin. Ya itu akan saling ngedelay dulu dari setupnya seenggaknya sampai 2 buff. Oh, 2 kali di reset loh. Ini menandakan kalau misalkan mereka memberikan ruang agar Annabelle mendapatkan level 6 terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Ray juga masih dalam keadaan yang farm. Yep. Masih stabil, masih aman-aman juga. Tinggal menunggu setup sih, karena dua-duanya masih bisa ngelakuin setup. Di waktu yang bersamaan EOG juga ready. Sekalinya ada portal, hati-hati loh, karena Kesu bisa nge-react dengan cepat. Yap. Ini sepertinya hanya akan menjadi sebuah counter yang baik aja ya Prof ya. Kenapa? Karena kalau memang mereka penalty zone yang duluan ini kayaknya akan ada cerita yang berbeda. Iya. Takutnya malah ternyata buka portalnya di depan dari Dimana? Chorizo. Iya. Dan itu malah menjadi petaka buat Chorizo-nya dengan penalty zone yang mungkin terlalu over. Timing berarti ya. Ah, diversion. Sepertinya tepat. Hei. Sepertinya ada pergerakan. Hei. Tonrosnya tadi tidak connect tapi setidaknya bertemu sudah antara Lancelot. Phantom Execution dikeluarkan tapi Ray hampir terjebak dengan ada pergerakan dari Lui tadi. Yang tepat berada di dalam rumputan yang ada di depannya. Aduh retri tapi ini adalah sinyal juga sebenarnya untuk Dewa United start karena turtle-nya. Yap. Ini dia waktunya untuk Dewa. Kenapa? Karena Ray sepertinya masih memiliki dari Retribution sementara. Kalau dilihat dari Annabelle, masih ada jeda waktu. Sorry. Of Destruction. Hampir saja Eman. Ya itu Ray nggak pakai retri loh. Tadi benar-benar nggak ada ekspektasi SOD yang ada ke sana berarti. Waduh. Jangan sampai dalam satu hari kita melihat 2 SOD Yap. yang mengambil objektif penting. Dan sekarang Eman sudah mendapatkan item pertamanya. OTW Swift Trinity tentunya menunggu Golden Staff dan juga di tengah Hunter's Sword. Farming yang cukup sebenarnya balik lagi cukup cepat. Karena landingnya juga nggak yang begitu kalah-kalah banget lah. Celebration 4 lawan 2. Oke, 4 lawan 2 rupanya. Let's go, ini dia talent prediction. Oke, tapi entah kenapa ya gue ngerasa Dewa harus bermain lebih agresif nih dari tempo sekarang. Ya, Mereka yang bawa Granger, mereka yang bawa Chusin. Mereka harus pegang kendalinya. Seenggaknya harus ada zona yang mereka kuasain. Membuat Bigetron nggak sembarangan nih bisa ngebuka river atau apapun. Ya, harus mempertimbangkan juga nggak sih kalau misalkan emang mereka mau ganking ya. Warx. React-nya Dewa juga cepet dan Warx. Chorizo. Ya sih dia nggak butuh Thunderbolt soalnya ya. Ya. Lagi dia bakal butuh Queen's Wings, Dominance Ice. Yap. Item untuk bertahan hidup. Di atas ya udahlah ini ya. Sampai hari kedua juga nggak tahu, nggak kelar nih kayak. Ya, tapi kalau kita lihat dulu memilih Radiant Armor ya. Jadi dia bakal ngebadanin untuk Joy-nya only. Yap. Oke. Orangnya Buset mythical. deh. Ditekan loh Iman ini. Hey. Oh really? Oke. Rhapsody tadi beberapa pelurunya kembali masuk namun
Sorizo tepat berada di area tengah. Spencer kali ini mulai muncul, mulai menampakkan wujudnya. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena Freddy, tapi Freddy masih bisa kabur lagi. Belum ada poin kill sama sekali. Yap. Tapi top lane tiba-tiba Namun terbuka. terbuka kayak begini nih. Sorizo tadi bergabung, sementara sekarang di bagian bawah kembali. Maybe membuat satu player dalam keadaan yang sangat sulit. Ray. Hehe, akankah berhasil Omis. bisa mendapatkan Phantom Execution dan ternyata first blood berhasil didapatkan oleh Dewa. Miss Puncture tadi yang terlihat jelas membuat Ray cukup pede untuk maju ke depan dengan lantunan Electrifying Beats. First blood untuk Dewa. Wow, miss dari segi puncture-nya membuat Annabelle tidak akan mampu untuk berlari kembali dengan dash yang dia miliki. Setup turtle kedua tentu akan lebih menguntungkan bagi Dewa. George Gold lead bahkan membuka ruang juga karena Casey dan Spencer sudah mulai kelihatan di bagian area sungai. Tapi kayaknya nggak bakal di setup juga deh. Ini Dewa kayaknya sadar. Balik lagi ya, retake lagi ya berarti ya. Ya mau nggak mau. Dan mungkin kalau di turtle kedua Navel boleh kali ya ikut kontes. Karena yang pertama kan dia udah ngebuang retribution itu. Ya. Terus kayak free buat Dewa. Sekarang kayaknya nggak boleh dikasih free. Akan Oke. menunggu light nih dengan portalnya. Nah ini dia light-nya, seperti akan siap untuk bisa maju ke area terdepan dan ini dia portal telah dibuka. Akan seperti apa lagi? Oh, Ray. Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Ray, bahkan Luke yang tertinggal. Luke masih bertahan Luke. Satu terakhirnya tapi tidak untuk waktu yang lama. Wow, itu dia setup. Yang sebenarnya dimulai oleh Dewa, dipegang oleh Bigetron tapi mid lane-nya. Oke, Dewa benar-benar menguasai karena area mid lane ditumbangkan kali ini. Wah, maybe-nya bakal join the fight ya ternyata ya. Eman SOD-nya nggak kena, jadi nggak bakal ada game changer di sana. Bawah rubuh juga nih. Ya, bawah dihancurkan dengan mudahnya. Karena Ray dari top lane langsung menuju ke bottom lane. Mendapatkan banyak banget pundi-pundi objektif, termasuk yang paling penting adalah di bagian mid. Semua gold diungguli oleh player dari Dewa United. Setiap roll. Ini cukup bahaya sih, apalagi ngeliat item pertama. Dari chip juga nih menuju ke arah Radiant Armor berarti. Yap, sementara Casey mencoba untuk bisa membegal pergerakan dari Annabelle. Tapi Annabelle masih berhasil mundur lagi. Item ketiga, Malefic Roar ini udah jadi sih bakal beda lagi ceritanya. Tapi Golden Staff seenggaknya untuk Eman ya. Beda 1000 gold, gue bingung banget nih. Ya, ini perlahan tapi pasti ya. Dewa bener-bener kayak ngikutin temponya Bigetron. Bigetron mau main rush ya ayo. Kalau misalkan mau mainnya safe ya udah. Dewa juga bakal jadi lebih safe. Diversion. Berpindah tempat, mencari Gak siapa yang akan ada. menjadi korbannya. Gak ada. Tapi setidaknya outer turret di bagian bawah ya mungkin masih bisa mereka tahan. Hanya Sorizo. saja sekarang akankah Sorizo menjadi cukup, korban gak tapi cukup. bukan pilihan yang baik. Ini adalah Sorizo, satu sosok yang sangat-sangat tebal. Wah, ini ngebukain ini ya window buat di bagian top lane. Jadi maybe bisa mendapatkan turret dengan gratis di bagian atas. Wah di bawah juga nggak jadi tumbang loh bro. Iya, ya balik lagi. Karena tadi kan walaupun dikasih recall ya, tapi seenggaknya Dewa bener-bener kayak jadi nggak dapat kerugian apapun gitu loh. Even turret di bawah itu masih bisa dipertahankan. Bahaya nih. Karena ya tadi, seandainya dia nggak diversion be, atau seenggaknya dia langsung keluar deh. Itu turret seenggaknya dapat. Iya, turret sengaja dapet. Gue bakal berpikir seperti itu loh. Karena Iya, melihat iya, iya. yang datang ini nih. Moskovnya juga kan nggak berani muncul kan emang. Yap. Nih, karena nggak ada yang show juga by the way dari Dewanya. Dan sekarang Lord, point kill baru 2. Tempo yang sangat pelan nih. Dari Dewa maupun dari Bigetron. Tapi objektif mereka mematikan sekali dari Dewa. Unggul banget bahkan dari Dewa. Sekalipun ada yang berani masuk, ini kayaknya nggak bakal lama sih Lim. Buset. Lihat Oke. Grangernya. Hehe, terlihat tadi oleh Maybe. Udah ada informasi yang berhasil diaparkan. Sementara sekarang Let's mulai maju ke area terdepan siapa? Annabelle. Annabelle kembali menunjukkan bagaimana retribution yang dimiliki. Bahkan Eman? sekarang Emannya sendirian. Eman terjebak. Eman berhasil dilumat habis. Tapi Luke akan menjadi korban selanjutnya karena Maybe sudah melihat kejaran Patra membuat dia langsung dikeluarkan oleh Keishu. Mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Moreno masih berhasil mundur bersama dengan Luke. 3 nyawa yang mereka korban ke Flicker. Apa yang terjadi Luke? Luke! Masih belum cukup damage-nya, even dengan dua lini dan Moreno. Moreno. Apa yang terjadi? Kembali. Pergerakan yang tidak tertebak sama sekali. Wow, pergerakan misterius. Pergerakan yang tentu akan menjadi bahan evaluasi dari coach manapun. Ya, masih gerakan template yang sama persis seperti di international event sebelumnya. Dimulai dari Luke dan Moreno akan nge-follow. Biasanya kalau ada light juga akan follow. Ya, tapi masalahnya itu nggak dalam keadaan winning condition. Kalau dalam keadaan winning condition itu pasti bakal terserah untuk Bigetron-nya. Tapi dalam keadaan lose condition seperti ini,
Gak mungkin kalau mereka cuma bisa berharap kepada Retribution Aravel, Lim. Gue ngerasa tadi memang kalau seandainya komsnya perfect ya, itu kena duality dan ada Pressure Word, itu tumbang tuh. Iya pasti. Tapi masalahnya itu nggak pas juga, darah dari Luke-nya itu gimana mengurin Pressure Word? Dan Kagak keburu. Gak sempat lihat maybe. Dia udah ready juga dengan Wind of Nature. Respect. Dia siap dengan 1v1 walaupun ada kena SOD. Yap. Dan lini depannya udah pasti bakal kerepotan nanti kena Skypierce. Bahaya. Orange buff udah dikepung. Tapi itu, winning condition dari Bigetron, jangan lupa seperti yang tadi udah gue bahas dari awal. Gimana kalau ternyata semua pick hero ini untuk split push? Ya udah split push karena ada chip juga, ada Luoi juga. Sekalipun nanti portalnya dihancurkan, setidaknya akan ada diversion. Tetap akan bermain dengan formasi 4-1 atau 3-2. Dua-duanya pun bisa untuk Bigetron. Karena cuma bisa berharap di Eman. Balik lagi, Swift Trinity sudah siap dari Eman. Menunggu timing udah pasti bakal jadi solusinya dari Bigetron. Masalahnya makin lama game berjalan ini Aravel yang harus mengejar bagaimana battle Retribution ketika nanti ada di area Lord. Seenggaknya dari level beda satu aja lah ya. Beda satu, gak jauh. Beda satu. Dan Lancelot juga kan lumayan enak kan dengan Infernable, dengan Tonros, Retribution. Itu udah enak banget. Dan gue penasaran dengan ya dispersionnya mau ke arah mana gitu kan. Diversionnya dari tadi jarang banget gue ada ngeliat ada diversion dan juga shortcut by the way. Iya. Shortcutnya kayaknya baru 2 kali deh terbuka di bagian top lane. Ini ganking yang nggak jalan emang apa nggak bisa, Be? Ini bentar nih, saya kayak ngerasa di rimba, hutan rimba ini saya. Rame sekali. Udah mulai saut-sautan ya. Ya mungkin balik lagi karena belum ada momentum yang bisa tercipta. Jadi mau gak mau harus saling menunggu aja. Dan kita lihat dari Dewa juga mereka gak bakal bisa start duluan kan. Karena emang pada dasarnya hero-heronya Bigetron loh yang bisa buka team fight. Tapi susah banget ini jadi Anavel, dia harus cari farming dimanapun, Be. Karena landing jauhnya mau nggak mau dikasihnya ke Moskov kan, yang lebih berpotensi lah. Seenggaknya ada di level 15, walaupun itemnya kalah, damage dari Retribution masih sama. Oke. Kembali Lord diawali oleh pemain dari Dewa, tapi kita tahu tadi Chip hanya tinggal datang dan juga membuka portalnya dan Anavel. Gak bisa, gak ada vision. Dihalangin, Spencer terlalu maju kah? Namun mereka seperti hehehe, hampir saja. Dan Lord berhasil diamankan. Oke, Light datang. Cuman ya, player dari Dewa juga udah mundur semua. So Lord untuk Dewa United kali ini. Push 3 lane, harus mereka lakukan. Seenggaknya bikin Eman show di landing jauhnya. Yep, sementara sekarang hehe berhasil tadi seperti untuk bisa mengamankan karena purple buff. Yang menjadi bahan bakar untuk Lancelot. Atau jangan-jangan biarin sih Emannya untuk nge-clear di bagian Lordnya kan. Oh, Rey-nya telat. Ya itu dia. Lordnya sudah siap bertamu untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Sementara itu di bagian depan ada Maybe yang siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Lord sudah berada di dalam area defensif. Tapi Luke menjadi orang yang harus menahan seluruh damage yang dihantarkan. Oke, Queen Swings ke-trigger tapi masih ada Winter Crown. Kayaknya gak bakal dilanjutkan sama Dewa. Mereka udah kehilangan Lordnya. Dan reset harus dilakukan oleh kedua belah tim. Dewa juga nggak bisa over ke bagian zona dari Bigetron karena itu akan menimbulkan blunder untuk mereka. Jadi mereka lumayan. memilih disengage buat sekarang. Udah lumayan gak sih Lord yang didapetin tadi kan? Udah. Lord pertama dapetin base turret udah untung banget sebenarnya. Iya, Lord pertama untuk Bigetron ya. Ya, Sementara kayak Lord pertama untuk Dewa tadi ya, cuman karena bisa nge-steal, ya udah nggak bisa dimanfaatin. Gak bisa dimanfaatin. Dan buat sekarang kalau menurutku ya balik lagi. Ngelihat potensi. Dengan adanya Maybe yang si Halbertnya udah siap. Harusnya dia bakal bisa makan siapapun sih. Front to back ya. Untuk back. Karena kalau misalkan ngomongin ke belakang, kayaknya cuma Joy deh. Cuma Enggak, Rey yang Joy, bisa. Joy, iya. Dan itu pun perlu timing yang sempurna, jangan lupa. Mumpung belum ada Rose Gold ya untuk Eman. Iya, dan efektifnya banyak banget. Ada stun chip, ada Luke. Jadi banyak pilihan lah. Jujur untuk main depan juga sebenarnya Bigetron kuat loh. Maleficent. Ada Moreno juga soalnya. Ini pertanyaanku dari tadi, Chip yang dituntut untuk menang laning, menang semuanya, menang map. Jadi kalah untuk sekarang. Dan game fact by GoPay. Ini menjadi debut Fredin Expillion untuk pertama di MPL IDS 15. Di mana Fredin Expillion digunakan pertama kali oleh Luke juga. Luke masih Di- bisa kick loh itu. Look. Jadi dia yang pertama buka dan sekarang dia pertama lagi buka. Dia gunain lagi. Oke. Menarik ya dari hero-hero yang akhirnya munculkan kembali fleksibel yang bagus banget. Tapi kalau kalian perhatikan minimap, ini penguasaan map dari Bigetron nggak main-main loh. Nggak kalah juga ya bisa dibilangnya. Ya, Malah seakan Bigetron yang menguasai. ya tapi balik lagi untuk nge-clearnya udah pasti bakal membutuhkan waktu yang lama banget. Dan kayaknya Dewa sadar deh nggak ada yang langsung react ke bottom lane. Karena mereka tahu takutnya tiba-tiba mereka clear bottom lane-nya. Yang datang nggak cuma Anavel, tapi satu tim Bigetron. Shortcut atau diversion mungkin. Mungkin timingnya, wah udah sekarang itu. Bestar di bawah. Wah, bayangkan teman-teman Dewa yang dapetin Lord yang barusan tapi base turretnya
Bigetron malah menguasai yang di bagian bottom lane. Dan untuk di bagian top lane, Eman yang kali ini akan ditugaskan karena dia punya SOD. Ada shortcut juga, diversion juga. Jadi setidaknya dia akan mencoba untuk bermain dengan lane jauhnya sebelum nanti ada Lord yang up di menit ke-15. Lord yang udah up sekarang ya. Menguasai rumput itu yang paling penting karena Eman. Dia udah ngedorong di atas dan lihat Dewa udah mulai sweeping. Yap, Ke jungle. dan ada positioning yang cukup baik juga yang udah didapatkan oleh Light ya. Mungkin tidak tertebak untuk kali ini, tapi kita lihat saja akan seperti apa lagi setupnya karena Lord ya. Hanya seperempat lagi, chipnya datang, Lightnya datang. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena Maybe di mana Maybe-nya langsung diajar di bagian belakang. Tapi ternyata Lightnya gagal untuk bisa mendekat karena Maybe. Top lane. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Eman. Moskopnya Emannya sendirian bekerja untuk bisa menghancurkan langsung. Pertahanan terakhir dan Lord berhasil langsung diamankan. Gagal kali ini untuk bisa mengamankan langsung arah base utama. Tapi malah pemain Dewa yang tidak menguntungkan. Tapi Baby berhasil dihancurkan pula. Macro play yang begitu baik dari Bigetron kali ini. Lord memang untuk Dewa tapi Eman. Oke, Eman! hebat lagi. No. Masih ingin lebih. Gimana caranya Tapi bisa- Eman, Eman! bisakah dia untuk pulang? Masih dapat orang kuat dia. Eman, oh my Tapi God! jangan kontak dan Eman bergila. Eman menunjukkan bagaimana kerasnya. Bahkan untuk sekarang Dewa terancam. Oh, minion masuk. No. Oke, Minion masuk, tidak akan sanggup dan Eman menjadi sang pahlawan. Definisi Eman. Curious. Bigetron mereka diselamatkan dengan performa Eman yang melebihi manusia normal lainnya. Satu momen yang dibuat memenangkan tim Bigetron. Sekali lagi harus aku ucapkan kalimatku minggu lalu. Bigetron, kalau nggak ada Eman, kasihan deh. Dan kasihan juga untuk Dewa Ray terutama.